Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Baik, di sini Ibu akan memberikan resum atau ringkasan materi fisika kelas 10 untuk semester 2. Adapun materinya yaitu yang pertama ada usaha dan energi, yang kedua ada energi mekanik, yang ketiga ada energi kalor, dan yang keempat ada energi listrik. Nah, baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang usaha dan energi. Oke, sudah Ibu jelaskan di kelas ya. Usaha menurut fisika dengan usaha menurut kehidupan sehari-hari itu berbeda. Bedanya apa sih, Bu? Nah, kalau menurut fisika, usaha itu harus ada yang namanya perpindahan. Jadi bendanya itu harus bergerak, harus berpindah dari tempat awalnya, gitu ya. Jadi nggak boleh di situ-situ aja. Misal contohnya nih, Ibu mendorong tembok dengan gaya yang sangat besar, tetapi si tembok itu tidak ada perpindahan. Berarti usahanya berapa? Ya, usahanya adalah 0. Kenapa? Karena si tembok itu tidak bergerak. Atau contohnya gini, misalkan kalian membawa buku berat nih dari kelas ke perpus. Nah, buku itu kalian bawa jalan sampai ke perpus. Ternyata perpusnya itu tutup. Akhirnya kalian kembali lagi ke tempat awal, ke tempat semula. Kira-kira kalian ada perpindahan tidak? Tidak ada ya. Yang namanya perpindahan itu adalah harus ada perbedaan antara posisi awal dengan posisi akhir. Posisi awalnya di kelas, ternyata posisi akhirnya di kelas juga, maka itu tidak ada perpindahan, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fenomena terkait usaha. Yang pertama yaitu gaya yang dilakukan searah dengan perpindahan. Contohnya kita memberikan gaya dorong ke meja. Nah, si meja itu berpindah atau bergerak ke depan juga. Nah, ketika kalian menemukan kasus atau fenomena seperti itu, maka kalian cukup mengalihkan berapa gayanya dan berapa perpindahannya. Itulah besar usahanya, gitu ya. Nah, lalu kedua, ketika gaya yang dilakukan membentuk sudut terhadap perpindahan. Jadi ketika di soal itu diketahui sudutnya, maka kalian tidak perlu pusing, kalian cukup langsung mengalihkan gayanya dikali dengan perpindahannya dikali dengan cos alfa. Jangan lupa kalian hafalkan terlebih dahulu dari cos 0 derajat sampai dengan cos 90 derajat. Lalu kasus yang ketiga, ketika gaya yang dilakukan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi ketika diketahui sudutnya itu 90 derajat, maka kalian tidak perlu menghitungnya lagi. Kalian cukup tahu bahwa usahanya itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 90 derajat itu sama dengan 0 ya. Jadi maka berapapun angkanya ketika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Selanjutnya yaitu gaya yang dilakukan berlawanan arah atau membentuk sudut 180 derajat terhadap perpindahan. Nah, kalau misalkan ada soal si gayanya itu berlawanan arah, contohnya gimana? Contohnya ketika mendayung perahu. Ketika mendayung perahu itu kan kita memberikan gaya ke belakang, tetapi perahu itu bergerak ke depan. Nah, ini kan berarti berlawanan arah dengan perpindahannya ya. Maka kalian cukup menambahkan tanda negatif saja. Jadi usahanya itu bernilai negatif. Jadi nanti usaha itu sama dengan negatif gaya dikali dengan perpindahannya, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Sebuah benda didorong dengan gaya 30 Newton. Oke, berarti di sini diketahui ya. Diketahuinya apa? Oke, di sini diketahuinya yaitu gaya itu lambangnya F ya. F-nya itu adalah 30 Newton. Sudutnya 0 derajat. Berarti nanti alfanya itu adalah 0 derajat. Dan berpindah sejauh 2 meter. Awas ketika berpindah berarti itu perpindahan kan ya. Perpindahan itu lambangnya apa? S. Oke, S-nya adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan. Oke, berarti yang ditanyakan usaha. Lambang usaha itu apa? Lambang usaha itu adalah W ya.
Oke, langsung kita hitung. Karena di sini ada sudut, maka kita nggak perlu pusing, langsung aja usahanya itu adalah W sama dengan F dikali S dikali cos alfa. Langsung masukkan nilai gayanya berapa? 30 Newton. Dikali perpindahannya berapa? 2 meter. Dikali cos 0 derajat. Oke, lanjut. 30 kali 2 berapa? 60. Dikali cos 0 nilainya 1. Nah, di sini harus hafal ya. Dari cos 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, berarti hasilnya 60 dikali 1 sama dengan 60 Joule. Oke. Itu contoh yang pertama. Oke. Terus selanjutnya ada contoh yang kedua. Jika sebuah gaya 20 Newton. Oke, berarti di sini diketahuinya apa? Gaya itu lambangnya adalah F ya. Jika F-nya itu adalah 20 Newton, bekerja pada sebuah benda dan benda berpindah sejauh 5 meter. 5 meter S-nya. Maka usaha yang dilakukan, berarti yang ditanyakan adalah W ya. W-nya berapa katanya itu. Nah, kita lihat. Di sini yang diketahui hanya gaya dan perpindahan aja kan? Nggak ada sudutnya. Nah, berarti W-nya itu cukup kalian kalikan F dengan S-nya saja. Oke, gayanya berapa? 20 dikali S-nya 5 meter. Berarti 20 dikali 5 100. Satuan usaha adalah Joule. Oke, jangan lupa ya, satuan usaha adalah Joule. Oke, itu adalah contoh soal dari usaha. Nah, nanti mungkin ada beberapa soal yang sama dengan sudut yang berbeda mungkin ya. Di soal UAS-nya sekitar ada 6 soal usaha. Nah, selanjutnya kita beralih ke energi. Energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Yang namanya kita ketika kita berusaha gitu ya, pasti kita memerlukan yang namanya energi. Di sini ada beberapa bentuk energi yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama ada energi potensial. Yang harus selalu kalian ingat, energi potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya. Jadi semakin tinggi posisi suatu benda, maka energi potensial yang dihasilkan juga akan semakin besar gitu ya. Jadi pokoknya harus kalian ingat, semakin posisinya tinggi, maka energi potensialnya akan semakin besar. Nah, energi potensial itu dilambangkan dengan EP. Rumusnya apa, Bu? Rumusnya adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Oke. Ingat-ingat, nilai gravitasi atau G ketika tidak diketahui di soal, itu nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jangan dilupakan ya, pokoknya ketika nilai G itu tidak diketahui di soal, kalian udah langsung otomatis memberikan angka 10 untuk nilai G-nya. Oke, itu adalah energi potensial. Selanjutnya yang kedua ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya. Jadi semakin cepat kita bergerak, maka kita juga akan memiliki energi kinetik yang lebih besar, gitu ya. Nah, di sini semakin besar kecepatan, maka semakin besar juga nilai energi kinetiknya. Gitu. Nah, di sini energi kinetik itu dilambangkan dengan EK. Yaitu rumusnya setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Jangan lupa ya, kecepatannya dikuadratkan. Nah, energi kinetik harus selalu diingat. Energi kinetik berarti karena gerak atau karena kecepatan gitu ya. Oke, selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik itu apa sih, Bu? Energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Contohnya ketika kita memaku palu ya, di situ kan berarti kita mengangkat palunya itu ke atas. Berarti di situ kita punya ketinggian palunya. Berarti ketika punya ketinggian, maka dia punya yang namanya energi potensial. Nah, ketika si palu itu digerakkan, maka dia juga memiliki energi kinetik. Nah, gabungan dari energi potensial dan energi kinetik itu namanya energi mekanik. Nah, jadi energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Atau berdasarkan rumus matematis itu EM sama dengan EP ditambah EK. Dan selalu ingat, nilai energi mekanik akan selalu sama di setiap posisi.
Jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah energi mekanik 2, tetapi yang diketahui di soal itu adalah data-data energi mekanik 1. Boleh nggak Bu kalau misalkan ngitungnya itu pakai energi mekanik 1? Boleh. Kalian cukup menghitung energi mekanik 1. Kenapa? Karena nilai energi mekanik itu akan selalu sama di setiap posisi. Gitu ya. Nah, selanjutnya contoh soalnya ya. Oke. Sebuah benda yang memiliki massa 6 kg. Berarti di sini diketahui apa? Diketahui berarti massa itu M ya, massanya 6 kg. Berada pada ketinggian 3 meter. Ketinggian itu berarti lambangnya apa? Ketinggian itu lambangnya H ya. H-nya yaitu 3 meter. Maka energi potensial. Oke, berarti contoh soal pertama ini tentang energi potensial ya. Oke, diingat-ingat lagi. Energi potensial itu rumusnya apa? Energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Oke, sebelumnya ada satuan yang harus diubah dulu? Tidak ada ya, udah dalam kilogram, udah dalam meter. Berarti langsung kita masukkan ke rumus saja. Oke, massa di sini M, massanya berapa? 6. Gravitasinya berapa? Ingat, di sini tidak diketahui ya di soalnya nilai gravitasinya. Berarti ketika tidak diketahui, nilai gravitasinya itu sama dengan 10 dikali ketinggiannya 3. Oke, 6 dikali 10, 60. 60 dikali 3, 180 Joule. Oke, gitu ya. Paham ya energi potensial? Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal masih sama ya, energi potensial. Kalau tadi mah yang ditanya itu energi potensial, kalau yang sekarang yang ditanyakan adalah ketinggiannya. Di sini berarti diketahui energinya. Karena di sini mencakup yang ditanyakan itu adalah ketinggian, dinaikkan itu kan berarti tinggi ya. Berarti di sini pakainya energi potensial. Berarti diketahui energi potensialnya adalah 3000 Joule. Terus yang diketahui apa lagi? Massanya ya. Massanya itu 15 kg. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya. Oke. Bu pakai rumus yang mana? Sama aja pakai rumus yang EP. Di mana EP itu sama dengan M dikali G dikali H. Terus cara pengerjaannya gimana? Ingat, di sini kan yang diketahui EP nih 3000. Tulis di bawah EP juga ya 3000-nya. Di sini berarti 3000. Sama dengan ikutin sama dengan. Masanya berapa Bu? Lihat, masanya 15. Tulis di bawah M. Gitu ya. Dikali lagi, nilai gravitasinya berapa Bu? Kok nggak diketahui? Ingat, nilai gravitasi ketika tidak diketahui adalah 10 dikali dengan H. H-nya gimana? Karena H itu yang ditanyakan, maka biarkan aja sebagai H. Gitu ya. Oke, satu-satu 3000-nya tulis ulang. Sama dengan 15 dikali 10, 150 dikali H. Karena yang dicari itu H, berarti H-nya itu harus sendirian. 150-nya harus pindah ruas, gitu ya. Nah, karena tadinya perkalian, ketika pindah ruas jadi pembagian. 3000-nya tulis ulang karena tuan rumah ya, nggak boleh di bawah. 3000 dibagi 150 sama dengan H. Maka H-nya sama dengan 3000 dibagi 150. Kita coret nolnya dulu ya yang belakang. Nah, sekarang coret 30 dibagi 15 berapa? 2. 2 masih ada sisa 01 ya. Jadi ketinggiannya adalah 20. Satuan ketinggian adalah meter. Oke, mudah ya kalau ada soal yang seperti ini. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya, ini contoh soal energi mekanik. Bu, gimana sih cara ngebedain itu soal energi mekanik atau soal energi kinetik? Kita lihat. Di sini kan yang ditanya benar energi kinetik gitu ya. Harusnya kan energi kinetik itu yang diketahui kecepatan V, karena rumus energi kinetik itu kan harusnya setengah mv kuadrat. Tapi di sini yang diketahui adalah ketinggian. Oh, berarti kalau yang diketahui ketinggian itu berhubungan dengan energi mekanik. Jadi kalian menyelesaikannya pakai rumus energi mekanik gitu ya. Oke.
Kita tulis satu-satu. Berarti di sini yang diketahui yang pertama ada massa ya. Diketahui, jangan dulu diketahui. Kalau energi mekanik kita langsung pakai gambar aja ya. Di sini ada sebuah benda bermassa 2 kg jatuh dari ketinggian 20 meter. Oke, berarti yang namanya jatuh itu dari atas ya. Ini ada benda nih, jatuh ke bawah. Gitu. Masanya berapa sih bendanya? Masanya 2 kg. Tulis M-nya 2 kg. Jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, berarti itu kan ketinggian 20 meter itu H1 ya. Ini ada posisi 1 ketika dia berada di ketinggian, posisi 2 itu ketika ada di bawah gitu ya. Maka H1-nya itu adalah 20 meter. Hitunglah besar energi kinetik benda saat ketinggian 5 meter di atas tanah. Tadi kan H1-nya udah 20 meter. Berarti 5 meternya apa, Bu? Berarti 5 meternya ya H2 gitu ya. H2-nya berarti di sini 5 meter gitu. Oke, yang ditanya adalah energi kinetik ketika 5 meter berarti EK2 ya. Oke, kalau yang ditanyakan EK2 berarti gimana rumusnya? MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, bukan ini yang ditanyakan energi kinetik. Oke, ketika energi kinetik yang ditanyakan, setengah MV kuadrat ini kita hapus, kita jadikan EK2 aja ya, karena yang ditanyakan adalah EK2. Oke, langsung masukkan angkanya. Massanya berapa? 2. Kita tulis di bawah M ini 2. Dikali gravitasinya berapa? 10, ingat. H1-nya masukkan 20. Ditambah setengah dikali massanya adalah 2 ya. Massanya 2 dikali 2 dikali kecepatan awal. Kecepatan awalnya kok nggak diketahui, Bu? Lihat, di sini ada kalimat jatuh. Ketika jatuh, kita tidak memberikan dorongan, kita tidak memberikan kecepatan pada benda tersebut. Jadi kecepatannya berapa? Ya, kecepatannya adalah 0 ketika ada kalimat jatuh. Diingat ya, ketika jatuh berarti V1-nya 0. Sama dengan massanya 2, gravitasinya 10, H2-nya 5 ya. 5 ditambah EK2. Oke, sekarang hitung. 2 kali 10, 20 kali 20, 400. Ditambah berapapun dikalikan 0, hasilnya 0. Nggak usah dihitung ya. Sama dengan 2 kali 10, 20, 20 dikali 5, 100 ya. 100 ditambah EK2. Nah, 400 tambah 0, 400. Kita tulis ulang, sabar. 100 tambah EK2. Karena kita ingin mencari EK2, maka 100-nya harus pindah ruas. Tapi lihat dulu, sebelumnya ini kan operasinya itu penjumlahan. Jadi ketika pindah ruas, maka dia juga tetap penjumlahan atau pengurangan. Lihat di sini ya, 100 ini positif atau negatif? Positif. Ketika pindah ruas maka jadi negatif. Jadi 400 dikurangin 100 sama dengan EK2. Maka energi kinetik 2-nya itu didapatkan 400 dikurangin 100 yaitu 300 Joule. Oke, selesailah itu. Ya, paham ya? Kalau ada soal energi mekanik. Oke, sekarang ada hubungan usaha dengan energi. Bu, apa sih bedanya gitu ya? Hubungan usaha dengan energi. Kalau misalkan di soal itu yang ditanyakan adalah usaha, tapi yang diketahui itu kecepatan, atau yang diketahui itu adalah ketinggian, maka kalian gunakan rumus hubungan usaha dan energi. Yang pertama, kalau misalkan yang ditanyakan usaha, tapi yang diketahui kecepatan, kalian pakai hubungan usaha dengan energi kinetik ya. Ini rumus yang pertama. Jadi pakai ini aja. Setengah M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Atau kalau yang diketahui adalah ketinggian, kalian gunakan hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu Mg dalam kurung H2 min H1. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui benda bermassa 2 kg. Berarti diketahui massanya adalah 2 kg. Bergerak pada suatu permukaan licin dengan kecepatan 2 meter per sekon.
Nah, beberapa saat kemudian bergerak kecepatannya 5. Berarti di sini ada 2 kecepatan ya. Kalau ada 2 kecepatan berarti ada V1, ada V2. Oke, kecepatan awalnya dulu berarti V1. V1-nya itu adalah 2 meter per sekon. V2-nya berapa? V2-nya adalah 5 meter per sekon, gitu ya. Makanya di sini yang ditanyakan adalah usaha. Yang ditanyakan adalah W. Karena di sini yang diketahui adalah kecepatan, maka kita menggunakan rumus hubungan usaha dengan kecepatan, yaitu W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat, ya. Setengah dikali, masukkan nilai masanya 2 kg, dalam kurung V2 nya masukkan 5 kuadrat, jangan lupa ya, dikurangin 2 kuadrat. Oke, jadi ini bisa dicoret ya, 2 dibagi 2, 1 kali 1, 1 nggak perlu ditulis, tinggal ini aja, 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5 jadi 25. Dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4. 25 kurangi 4 jadi 21 Joule. Gitu ya. Oke, itu adalah materi tentang usaha dan energi. Selanjutnya untuk materi kalor dan juga energi listrik di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.